teman-teman, selamat datang di channel Literasi dalam Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas soal literasi dalam bahasa Inggris sebagai bentuk persiapan untuk UTBK SNBT 2024. Oke, bagaimana teman-teman pengabdi SNBT 2024? Sudah mulai ada persiapan ya? Oke, baik. Nah, kita mulai teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mulai akses untuk simulasi SNBT 2024 itu di alamat ini ya teman-teman. Nah, bisa masuk ke alamat ini untuk coba simulasi. Oke. Nah, nanti hasilnya teman-teman akan diminta memilih gitu ya, mau simulasi untuk soal apa, tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, berikutnya nanti akan ada 10 soal gitu teman-teman yang ada di sana dan teman-teman bisa gunakan untuk simulasi. Kali ini kita akan membahas satu soal yang ada di simulasi tersebut. Oke? Nah, kita mulai. Nah, di sini teman-teman kita punya yang namanya adalah factual information question. Nah, apa sih factual information question? Factual information question itu adalah jenis pertanyaan yang dia menanyakan tentang fakta, facts, dan juga supporting detail. Gitu ya. Jadi detail nanti ditanyakan di sini juga, detail informasi yang ada di teks. Oke? Nah, berikutnya ciri yang lain untuk factual information question adalah ditandai dengan penggunaan question words. Nah, question words-nya apa aja? Ada 5W plus 1H. Gitu ya. Masih ingat ya? 5W plus 1H. Ada apa aja? Ada who, what, where, when, why, dan juga how. Gini ya teman-teman. Masih ingat semua ya? Oke, baik. Nah, salah satu tips yang penting banget untuk teman-teman ingat adalah ketika mengerjakan soal literasi dalam bahasa Inggris, biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama biasakan membaca soal terlebih dahulu. Oke, baca soal ya, kemudian cari keyword kata kunci di soal yang ditanyain apa sih, disuruh nyari tentang apa sih gitu ya. Nah, kalau sudah cari di teks ya. Nah, nanti ada strategi lagi bagaimana menentukan jawaban yang tepat, yaitu apa? Gunakan metode eliminasi, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai teman-teman dengan membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai baca di sebelah sini ya. Oke, soalnya who explicitly suggests to live frugally by not purchasing any stuff. Nah, kalau diartikan berarti di sini ditanyain ya, siapa sih yang menyarankan untuk hidup dengan hemat dengan tidak membeli apapun, gitu ya. Nah, kita highlight dulu beberapa keyword yang ada di soal ini. Oke. Nah, apa saja sih keywordnya? Yang pertama ada question word yaitu who. Oke. Kalau who berarti nanti pasti nanyain tentang orang ya. Nah, berikutnya ada suggest, siapa yang menyarankan gitu ya. Nah, berarti nanti akan ada saran yang diungkapkan oleh seseorang atau beberapa orang. Nah, berikutnya ada juga live, to live frugally, untuk hidup dengan hemat. Dan yang terakhir ada by not purchasing any stuff. Oke? Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah untuk soal reading gitu ya, teman-teman. Pastinya antara kata-kata yang ada di soal dengan kata-kata yang ada di teks gitu ya, itu tidak sama teman-teman kebanyakan. Karena apa? Karena akan diparafrase.
istilahnya adalah restatement. Menggunakan parafrase, menggunakan sinonim biasanya. Nah, jadi teman-teman harus mulai memperbanyak kosakata, perbanyak membaca. Oke? Nah, jadi di sini kita coba highlight kembali ya. Kita pakai warna yang berbeda. Seperti ini. Contohnya, by not purchasing any stuff. Di sini, kemungkinan nanti di teks tidak akan persis by not purchasing any stuff. Tetapi menggunakan sinonimnya. Purchasing, membeli, berarti sama dengan buy. Gitu ya. Nah, berarti di sini nanti teman-teman cari tuh kata buy di teks ya. Buy. Nah, lalu berikutnya nanti dicek jawabannya. Lalu gunakan metode eliminasi. Gitu ya teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi fokus kita ya. Siapa yang menyarankan untuk hidup dengan hemat dengan tidak membeli apapun? Nah, kita mulai, kita cek dari A sampai E ya. Oke, opsi A, Brenna Shaw. Oke, Brenna ada di mana ya? Oh, ternyata Brenna ada di sini ya, di baris kedua. Oke, ada di baris kedua. Sekarang kita coba cek yang tentang purchasing, not purchasing any stuff. Nah, di sini dia bilang bahwa pack your lunch post school or work instead of eating out. Nah, berarti dia tuh menyarankan untuk bawa bekal gitulah ya istilahnya untuk sekolah maupun kerja daripada beli di luar. Nah, berarti kan eating out ini kan tetap beli ya. Padahal tadi fokusnya kita nyari yang nggak beli apapun gitu. Nah, berarti otomatis di sini alpha incorrect. Lanjut ke opsi B. Ada Yasir Said, kita baca ya. Yasir Said ada di sini. Nah, kita highlight di sini. Dia bilang gimana? Dia bilang always ask yourself this question before buying anything. Ingat, dia bilang before buying anything. Berarti tetap beli kan ya? Tetap beli sesuatu gitu. Nah, berarti kita eliminasi juga yang B. Bagaimana dengan C, Carrie Baldwin? Carrie Baldwin ada di mana? Ada di sini, teman-teman. Oke. Nah, dia bilang gimana tuh, Carrie Baldwin? Nah, kita coba cek. You know what is pathetic? Being poor when you're old and you will be old someday. Nah, jadi dia bilang, kamu tahu nggak sih apa yang menyedihkan gitu ya? Nah, being poor when you're old and you will be old someday. Jadi menjadi miskin ketika kamu tua nanti dan kamu semakin tua. Gitu ya. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan purchasing any stuff ya. Oke, berarti kita eliminasi. Bagaimana dengan Caleb Beers? Caleb Beers. Oke, ada di sini ya Caleb Beers. Oke, kita baca di sini. Oke. Most of the frugal hacks you hear will be about ways to buy things cheaply. Oke. Jadi dia bilang terkait dengan buy things cheaply. Nah, then he also highlighted those are great, but I found that much of frugality comes down to self-control. Oke? Nah, jadi dia meng-highlight tentang membeli sesuatu yang murah, tapi menurut dia lebih fokus ke self-control gitu ya, pengendalian diri. Jadi nggak ada hubungannya dengan not purchasing any stuff ya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir tinggal Daniel Tay. Daniel Tay kita coba cek ya di paling bawah ya. Kita coba baca di sana. Frugality means different things to different people. Untuk hidup hemat itu maknanya berbeda tiap orangnya. To me, it means not wasting something that can be reused or repurposed. I've taken this to a level that some people may consider extreme. I don't buy anything. Oke, kita cek apakah bersinonim dia buy sama dengan purchase, anything sama dengan any stuff. Oke, berarti kita sudah ketemu jawabannya. Yang benar adalah
Daniel T. Oke? Baik. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa untuk pembahasan soal yang lainnya.